Welcome back to the Fireman Channel. Oke, kembali lagi dengan channel The Fireman ya. Kali ini gue akan nge-review game seperti biasa ya. Game The Return of Condor Heroes. Nah, game pendekar ya. Bagi kalian yang suka gelut-gelut tapi mainnya nggak membabi buta ya, bisa ya, otomatis. Nah, kalian cocok memainkan game ini. Apalagi kalian yang udah pernah nonton film Yoko ya di tahun 80-an. Nah, kayaknya kita ini ya, seperjuangan. Kalian akan senang memainkan game ini ya. Nah, kita tidak berbahasa-basa lagi ya. Berbahasa-basi lagi ya. Berbahasa-basa. Kita nggak berbahasa-basi lagi. Nah, kali ini gue akan membahas tentang stat dasar heroes harus kalian pahami. Karena kalau kalian nggak paham, kalian nggak akan tahu ini ya, counter masing-masing hero tersebut. Intinya, gue cuma simple ya membahas di sini ya. Kalian harus pahami STR dan Ki. Nah, STR itu apa bang? STR itu strong. Nah, strong ya, itu kekuatan di luar, kayak kita tinju, terus kita tembak orang lain, terus efeknya apa? Nah, kayak stun, freeze, atau mati orang tersebut, atau berkurang tenaga orangnya. Nah, itu dimaksud STR ya. Ki adalah tenaga dalam ya, tenaga dalam. Jadi kalau Ki-nya lemah, tenaga dalamnya lemah, dikasih efek racun, efek kontrol racun di dalamnya. Nah, bisa jadi hero tersebut mudah kena racun. Itu aja intinya yang harus kalian pahamkan. Sedangkan yang con itu adalah kayaknya kontrol dari masing-masing hero ya. Gue nggak terlalu bahas ke sini. Gue mau bahas STR dan Ki aja ya. Contoh di sini Zhang Wuqi STR-nya atau strong-nya 98. Berarti Zhang Wuqi ini dia sangat kuat sekali. Jika ini ya, misalnya ada yang stun atau dia kalau berhadapan dengan Zhao Zero ini ya, STR Zhao Zero kan 74, Zhang Wuqi ini 98. Nah, kayak Zhang Wuqi dihapus Fury ini ya, si Zhao Zero. Misalnya Zhao Zero mau ulti, dihapus, nggak jadi ulti ya. Jadi Zhao Zero lemah terhadap Zhang Wuqi sebenarnya dengan aneh Zhang Wuqi ya. Tapi sebaliknya Ki si Zhao Zero ini lebih tinggi dari Zhang Wuqi, jadi tenaga dalamnya lebih tinggi ya. Jadi ketika kalau tenaga dalam bahasanya kurang bagus, kita mainnya bahasanya eksternal sama internal damage ya. Kalau Zhang Wuqi eksternal damage-nya tinggi, ya, menghapus Fury, terus kena stun kecuali stat hero-nya yang lain lebih besar dari dia. Tapi kalau apa dia kebal terhadap stun ya. Kalian bisa lihat nih di bakat api 4-nya juga kelihatan. Terpicu dari serangan 3 target terkena external damage, maka terdapat 100% kemungkinan untuk memulihkan dari jumlah HP. Nah, benar kan? Terus yang di api 4-nya dia kebal terhadap efek petrify dan freeze, tapi stun enggak ya. Jadi dia dari segi external damage-nya kuat si Zhang Wuqi ya. Jadi kalau mau di-stun apa dia lebih kuat. Nah, beda dengan Zhao Zero. Kalau ini di stun atau apa dia akan lemah ya, atau dikurangi Fury ini dia akan lemah. Tetapi Ki-nya tinggi. Ketika melawan racun barat ya, dia nggak akan sakit kena racun ya, karena Ki-nya lumayan tinggi si Zhao Zero. Diracuni dia akan geleng-geleng aja ya. Itu yang harus kalian pahami ya. STR dan Ki. STR tentang external damage, sedangkan Ki tentang internal damage. Nah, ketika Ki-nya rendah, pasti dia akan mudah kena racun. Pengaruh kontrol dari internal damage akan mudah kena ke dia, ke hero tersebut ya. Coba kita bahas hero yang lain. Kita lihat ini si Raja Singa Emas. Nah, STR-nya 92. Ki-nya 75. Nah, STR-nya berarti external damage-nya lumayan tinggi. Jadi dia nggak bisa kena stun ya, kecuali stat hero lain lebih tinggi dari dia, itu beda cerita ya. Ini kita persamaan ya, atau di bawahnya pasti dia menang. Sedangkan Ki-nya, nah Raja Singa Emas ini kena racun sangat mudah sekali ya, kena racun. Karena Ki-nya rendah. Beda juga dengan Zhao Zero ya. Zhao Zero Ki-nya tinggi. Ini sama dengan Zhang Wuqi ya, Singa Emas. Siapa lagi yang mau kita lihat? Coba si Biksu India ya. Nah, Biksu India ini nggak akan
berpengaruh ya, efek racun internal damage-nya lumayan ini ya. Jadi ketika ada orang lain menyerang internal damage si biksu India, dia agak ini ya, agak ketawa-ketawa kecil ya, nggak berasa kesakitannya. Cuman luka kecil lah, sebuah goresan buat biksu India mah kalau ada yang ngasih racun. Kita coba lihat si racun. Nah, coba kalian lihat ya, racun dunia, ki-nya lebih tinggi ya. Ya, dia memang mempengaruhi internal damage nih, skill hero si racun ini ya. Coba kalian lihat bakatnya. Dia mainnya internal damage ya. Dengan 1% damage setiap ronde selama. Nah, kemungkinan menyebabkan efek poison. Nah, ini nyerang internal damage, memberikan 243% internal damage pada semua musuh. Nah, ketika ada orang menggunakan internal damage, sedangkan biksu India ini internal damage-nya lebih tinggi, nah dia bisa menahan, dia nggak akan berasa racunnya ya. Itu saja yang harus kalian pahami, internal dan external damage. Itu yang harus kalian pahami ya. Dalam ini, waduh, ya. Sebentar, ada sedikit gangguan. Ada sedikit gangguan, nanti akan di ini lagi ya. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Gue nggak ini ya, nggak hapus. Misalnya ada orang nelfon, jadi ada gangguan seperti itu, kalian nikmati aja ya. Anggap aja intermezzonya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan ya. Jadi yang harus kalian lihat dua itu aja yang kalian perhatiin. Mau kon-konnya itu nggak usah ya. Intinya kalian STR sama Ki-nya kalian perhatiin. STR-nya itu efek external damage dan Ki itu internal damage. Jadi tenaga dalam dan tenaga luar ya. Kalau external damage lebih efeknya ke stun, freeze, petrify, nah penghapus fury, pokoknya ditinju atau apa itu external damage. Sedangkan ki internal damage itu kayak diracuni ya, atau dikasih bumbu-bumbu cinta, pokoknya yang mempengaruhi tenaga dalamnya ya, itu ya kira-kira ya. Yang kalian juga bisa lihat yang main internal damage nih kayaknya, nah ini mainnya internal nih, si ini Yinli juga internal ya, kalian lihat bakatnya meningkatnya. Memberikan internal damage pada 4 musuh secara acak. Jadi di sini ya untuk si Yinli. Nah, Yinli di sini gimana pembahasan itu dia? Jadi Yinli ini untuk ki-nya lebih tinggi ya. Jadi dia mainnya internal damage ya. Berarti yang harus kalian tingkatkan ini internal damage-nya. Jadi kalian pahami dua itu aja. Mana hero yang tipikal eksternal dan mana hero yang tipikal eksternal. Selain itu, kan juga ada nih macam-macam hero ini ya. Ada yang hero tapak, ada hero pedang, ada hero tinju, ada hero ki. Nah, di sini ki dan pedang ini pedang ya, pedang itu eksternal mainnya. Pedang itu eksternal ya. Pedang itu dia kontrol. Lucu nyebut kontrolnya. Jadi pedang ini kontrol kontrol eksternal dan ki juga bisa mengurangi damage, juga bisa menambah damage mau internal ataupun eksternal. Itu fungsi dari pedang dan ki ya. Ibaratnya dia kontrol. Tapak bukan tapak skill tinju. Nah, ini dia masing-masing hero beda ya. Jadi kalau yang gue ulangi lagi, ki dan pedang, ki pedang ini adalah untuk hero-hero kontrol. Kayak nih Dewa Pusat semuanya, hero-hero kontrol ya. Dia bisa ngasih buff ke tim. Mau menambah damage 25%. Nah, yang benar loh bang, benar nih yang gue bilang ya. Ini dasarnya seperti ini ya, gue ajak orang sparring dulu ya. Kayak gini ya, kita ajak sparring, biar enak. Biar ngomongnya nggak asal-asal ya. Wah, jadi di sini kelihatan ya. Gue taunya cuman pas gelut ya. Nah, di sini. Itu ada tapak, skill, dan tinju. Jadi
Counter dari hero tinju itu hero tapak. Counter dari hero tinju, counter dari hero skill itu tinju. Nah, counter dari hero tapak itu skill. Kalian harus paham dulu dasar ini ya. Nah, sedangkan pedang sama ki itu kontrol. Kontrol khusus pada damage, force, speed, dan palm. Katanya meningkatkan 25% atau mengurangi damage yang diterima 25%. Itu aja fungsi dari pedang dan ki ya. Meningkatkan external damage ke orang lain atau mengurangi ya. Mengurangi efek damage-nya ke diri sendiri 25%. Gue ini pasti kalah ya. Jangan dilihat kekalahannya. Gue cuma membahas itu aja ya. Nah, jadi kalau kalian udah paham STR, key, dan counternya jenis-jenis hero ini, kalian nggak perlu nanya, bang ini counternya siapa bang? Contohnya Zhao Zero, counternya siapa bang? Kita lihat Zhao Zero ini hero tipe apa? Zhao Zero. Nah karena yang bahas tuh yang paling banyak itu Zhao Zero ya. Zhao Zero hero tipe skill. Nah Zhao Zero hero tipe skill. STR-nya rendah, kalian tinggal cari hero tipe tinju. Hero tipe tinju. Atau hero yang STR-nya tinggi. Nah, ini counter dari si Zhao Zero, Wong Yung ya. Jadi ketika Wong Yung ngasih ke si Zhao Zero ngasih ini, bukan ngasih duit ya. Si Wong Yung ngasih damage ke si Zhao Zero, eksternal Zhao Zero akan terpengaruh, dia akan kena setun ya, 2 ronde. Jadi Zhao Zero nggak bisa ulti, dia kena setun aja. Tapi kalau kalian kasih racun, contohnya di sini hero racun siapa nih? Racun dunia, hero skill ya. Jadi sama-sama skill, Zhao Zero-nya nggak akan terpengaruh ya, kecuali statnya memang lebih tinggi ya, misalnya level lebih tinggi, itu bukan pembahasan ya, itu nggak masuk kategori ya. Gue di sini membahas stat yang sama ya. Ini asal jawab aja dapat ya. Salah. Oke, itu aja ya kalian yang kalau ada yang nanya-nanya counter, dan bagi kalian yang ada ilmunya kali yang kayaknya berbeda atau apa, gue juga menerima masukan. Bang, lu salah bang ngomong kayak ini. Nah, gue juga terima masukan kalian ya. Intinya gue bahas kayak ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang cari counter masing-masing hero. Jadi sebelum kalian nanya, kalian sebenarnya udah bisa jawab. Ini counternya siapa dan bagusnya di gimanain ya. Udah bisa dijawab sebenarnya. Bisakah digacha? Nah, belum ya. Masih belum bisa digacha. Misi harian. Oke. Belanja di toko 5 kali. 5 kali gua belanja ya. Nyuruh belanja terus ya. Nyuruh kita boros, harus belanja. Ilmu silat, belanja. Makam pedang. Wih, makam pedang gua udah banyak ya. 71.000. Waduh, cari Zhang Wuqi dulu lah. Zhang Wuqi, Zhao Zero juga boleh. Zhang Wuqi. Mana Zhang Wuqi ya? Udah lama gue nggak belanja di sini kayaknya. Wah, Zhang Wuqi. Zhao Zero lagi. Zhang Wuqi mananya? Zhang Wuqi. Legend, gue belanja terus. Zhang Wuqi. Oke, Zhang Wuqi. Zhang Wuqi Yinli. Gue maunya Zhang Wuqi. Zhang Wuqi, Chaumin yang ada ya. Zhang Wuqi. Xiao Zhao juga boleh. Zhang Wuqi. Kurang ajar Zhang Wuqi. Susah ya cari Zhang Wuqi. Zhang Wuqi. Kurang ajar developernya. Enggak ya. Developernya baik. Ntar gua nggak dikasih.
Zhang Wuqi, gua mau Zhang Wuqi, udah habis ya duitnya. Zhang Wuqi, 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 Zhang Wuqi. Pas duit nggak ada dia apa? Muncul terus ya Zhang Wuqi. Woi Zhang Wuqi, Zhang Wuqi. Waduh, kelewat ya. Zhang Wuqi kelewat. Udah, itu aja rezeki kali ini ya. Gua juga terus otomatis perang ya, jangan sampai nyusahin ya, nyusahin temen. Perang otomatis ya, aktifkan terus. Oke. Absen dulu ya, absen udah. Undian ngundi dulu lah, belum bisa ngundi ya. Udah sub 30 nanggung ya satu. Serta tanggal jalan pedang 15 kali. Nah gua selesai nih, udahlah dibuang, mungkin dapat ngundi. Saya tahu hasil undiannya bagus ya. Sub dan aduh, gua maunya ini ya. Ini dapat apa yang cuma 5? Keren ya. Keren. Dapat 5. Seru juga. Seru. Gacha dulu ya, siapa tahu ada keberuntungan yang berarti ya. Keberuntungan yang berarti. Besok kita gacha lagi sisa 2 sub. Jangan Demokrat, please. Jangan Demokrat. Yes. Liu Ying, nah nggak apa-apa ya. Liu Ying ini juga teman Zhang Wuqi nih. Bagus. Gue suka Liu Ying. Nah, Liu Ying. Asik Liu Ying. Jadi kalian pahami itu dulu ya, biar nggak ini ya, nggak salah dalam memahami. Oh ini siapa konternya bang? Nggak, tanpa kalian tanya pun kalian juga udah bisa jawab, karena kalian udah paham stat dasar dan konternya masing-masing sebenarnya. Siapa gue beli ya? Zhao Zero kali ya. Zhao Zero aja. Zhao apa kabar? Zhao gue udah mau jadi ini. Lucu iya kayaknya dia. Bapak ini lah. Banyak yang harus gua jadiin ya. Oh ya, kita lihat ini ya sebentar sebelum semuanya berakhir. Kita lihat menara ujian ya, menara ujian. Wih, ada batu hijau. Ada batu hijau, waduh. Ada batu hijau. Habis emas gue ya. Jadi habis emas ya. 5 elemen formasi. Gua mau ngaktifkan ini. Batu hijau belum ada ya, kita beli batu hijau. Aduh, senangnya. Pagi yang indah ya, ada batu hijau 100. Batu hijau. Yuk, kita beli batu hijau. Udah habis duit ya, sisa 3000. Buat aktifkan formasi ya. Lumayan keren. Ini strategi ya. Hari yang indah untuk hari ini ya, karena dapat batu hijau. Batu hijau. Batu hijau. Kamera semua nih, beras sama ini gue. Pendekar. Semakin cantik seorang wanita
Semakin cantik seorang wanita, semakin licik. Mas Zanguchi karena seringnya kena tipu ya, bilang semua orang licik. Kasian ya, dia pernah dihianati oleh orang yang cantik kayaknya. Oh seru ya. Aku mau jadiin biksu India api 1, kiranya api 1 jadi apa ya? Mulai HP semua pendekar, woi keren. Healer juga biksu India ya. Kita jadiin semua ya. Udah lama nggak jadi. Mas Biksu juga. Oh, Mas Biksu Amitabha ini mah. Dinli bisa kah? Bisa. Oh, sik. Oke, Yinli-nya akan melayani Mas Zanguchi katanya ya. Duduk dulu. Oke. Per N ya, per N. Per dan N. Asik. Dia terkenal karena auman singanya. Aduh, jaringan lagi ya. Oke, itu aja ya kali ini pembahasan dan review yang gua mudah-mudahan bermanfaat ya. Agar kalian nggak nanya-nanya lagi tentang counter masing-masing hero. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gua dan berkembangkan channel ini ke depan.